Kenapa itu bisa? Karena clash sama sekolah tetangga yang bisa ngerugiin sekolah gua. Clash pokoknya. Sempat clash. Iya. Clashnya itu besar apa gitu? Lumayan. Itu di pas ketika match. Ketika sesudah match katanya. Di luar Gor Pajajaran. Waktu kalau nggak salah lawan Halo Bung Raka, udah lama nunggu. Alhamdulillah dari tadi. Anda maling ya di rumah saya ya? Enggak dong. Oke, selamat Kakak Raka. Borces ya Rak ya? Iya. Nama sekolahnya apa Rak? Borces Rak? SMK Taruna Terpadu Bogor Sentes School. Panjang banget sama sekolahnya. Disingkatnya jadi Borces. Iya, sekarang jadi Boas. Bogor Asokal Hajar. Borces Asokal Hajar. Enggak, ini lu ngarang apa? Serius? Serius ini? Iya. Oh. Kapan gantinya tuh? Ketika gue lulus. Oh, berarti emang gara-gara lu emang malah lu pas di sekolah. Oke Rak, Borces ini kan gua tertarik buat gua bahas Borces. Iya. Karena sekolahnya juga cukup Lumayan. gede, ya kan, ada empangnya. Itu buat nanam-nanam bibit-bibit selebgram ya di situ ya. Iya. Ternak ya. Alhamdulillah ada aja. Oh ya, kadang kemarin gua datang sekolah lu Rak. Terus Ngerasain mobil golok aja itu. enakan ya? Enakan, disupirin lagi. Nah tapi kita kan gua nggak mau ngebahas tentang sekolah dulunya sih sebenarnya. Iya. Tapi kita bahas di sini kan supporternya nih Rak. Kalau di supporternya namanya Borces itu apa Rak? Gua namanya SMK Taruna Terpadu aja. Gua nggak dukung timnya aja. Paling Borces fans. Borces fans. Iya. Oh jadi nggak ada nama-nama. Iya. Ini Belum ada ini. Borces Aleatang gitu kan? Nggak ada. Oh jadi Borces fans. Gue berarti sama. Lu sebagai apa? Kapoy. Kapo. Iya. Oh sebagai kapo. Sekaligus penerus. Mungkin ngebangkitin. Ngebangkitin. Kalau bilang pendiri enggak sih, soalnya di Borces itu udah 5 tahun, 3 tahun, banyak versi ya, antara 3 tahun, ada yang bilang 5 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Gue sempet nanya-nanya juga ke alumni kan, ternyata di 2014 terakhir main di Gor Pajajaran dan akhirnya nggak main lagi. Kenapa itu bisa? Karena clash sama sekolah tetangga yang bisa ngerugiin sekolah gue kan. Clash pokoknya. Sempat clash. Iya. Clashnya itu besar apa gitu? Lumayan. Itu di pas ketika match. Ketika sesudah match katanya. Di luar Gor Pajajaran waktu kalau nggak salah lawan. Terus kok bisa sampai kena sanksinya kan itu kan di luar pertandingan. Gua kalau soal itunya gua nggak tahu ya, belum diceritain jelas sama alumni gua kayak gimana. Padahal lu bisa banding itu karena lu ngelakuin itu kan itu di jalur apa di situ? Katanya mah sesuai dengan cerita alumni gua itu di luar Gor Pajajaran di sekitar Pengmati. Itu sama aja anjir lu merugikan acara itu. Gue juga kalau jadi panitia juga Gua nggak paham sih itu soal itunya ya, kayak gimana. ya itulah maksudnya dampak ketika lu membuat suatu permasalahan di supporter kan pasti sekolah lu juga yang pasti kena rugi kan ya. Buat teman-teman juga yang lain ya jangan ditiru lah, maksudnya udah ada contohnya sampai 5 tahun lumayan lama lah. 5 tahun lah, 3 sampai 5 tahun ya, 3 sampai 5 tahun lah itu mereka nggak akan nonton futsal ya kan, nggak nonton pertandingan, tapi futsalnya tetap ada apa tetap ada jalan, tapi mungkin kompetisi yang lumayan nggak ada nama tapi nggak terlalu besar lah, nggak bergensi. Oh jadi ikutnya di event kecil. Iya. Di event besar antara itu sekolah-sekolah aja, antar event di sekolah. lumayan di event besar itu kan. Alhamdulillah selalu juara. Ya tapi kan sekarang Iya. ketika lu udah menjabat jadi kapo, Iya. itu pas lu ngebangkitinnya lagi itu di tahun berapa Rak? Kalau nggak salah 2017-2016 waktu gua kelas 2. Kelas 2. Iya. Kok lu sempat kepikiran buat pengen hidupin lagi? Karena satu waktu itu gue sempet nanya kan ke
Enggak, waktu itu gue buka Facebook. Nggak sengaja ngelihat foto Borces menuhin Gor Pajajaran. Oh, lu sempet lihat historisnya itu? Iya. Wah, ternyata sekolah gue ada supporteran nih. Waktu itu kelas 1. Tapi gue udah sekolah waktu itu udah 6 bulan di sekolah Borces itu. Tapi gue mau ngerasain nih adanya supporter di Borces. Akhirnya gue memberanikan diri tanya-tanya kelas 3 lah di situ. Bang, di sini ada supporteran. Kelas 3 itu dia nggak tahu, nggak ada kak, nggak pernah itu ada. yang kakak kelas juga nggak tahu. Soalnya ini beberapa dia akhirnya cerita dulu sebenarnya ada dan akhirnya di blacklist. Gitu. Terus karena gue malu juga ya, gue malu sekolah gue sekolah besar. Iya benar. Dan ruang lingkup gue juga rata-rata supporter yang aktif di sekolahnya. Kayak sekolah gue bisa lo main di GOR, sekolah gue bisa. Pada dasarnya anak-anak sekolah lu, mungkin teman-teman lu tuh sebenarnya suka supporteran lokal. Iya. Tapi buat ngidupin supporter di ngedukung sekolah lu itu nggak ada. Iya. Akhirnya lu tergerak buat ngidupin kembali sama teman-teman lu itu. Nah itu berarti ada berapa orang lah kira-kira? Awal mulanya itu orang-orang terdekat lah. Pokoknya kayak dari TKR itu si Jendra, si Cemot, si Ipan, anak-anak terdekat lah kayak si Charles dari ininya Ambon, banyak lah bang. Itu orang-orang tongkrongan lu lah. Iya, orang-orang terdekat yang satu frekuensi sama lu, dan mereka juga akhirnya support juga. Alhamdulillah. Nah ketika lu mencoba untuk membangkitin lagi, ada nggak sih nemu kesulitan itu? Kalau soal kesulitan banyak bang. Dari ngegerakin masa-masa anak-anak, apaan sih awalnya gitu. Langsung emang dasarnya keinginan gua sama teman-teman gua tinggi ya, gua gengsi lah sekolah gua bisa seperti sekolah-sekolah yang ada di Bogor kota yang sekira main wah di Gor Pajajaran. Gua yakinin anak-anak kayak gitu dan gua ngeyakinin akhirnya bisa. Pokoknya kalau kesulitan selalu banyak kesulitan, dari gak pernah diizinin setiap nonton. Pokoknya selalu digocek. Ada beberapa oknum pemain yang jadwalnya digocek lah seharusnya sekarang main, akhirnya enggak. Jadi kesulitan itu pasti ada sih. Karena tekad lu juga kuat kan gitu buat ngebangkitinnya lagi, itu akhirnya semangat lu juga jadi ada. Nah tapi yang gue heran, kenapa lu yang jadi kapo? Kenapa gue jadi kapo sih? Kan lu modelnya begitu. Gue awal mulanya ya di situ awalnya sama rata bang, dan mungkin bocah gua ngelihat dari sekolah sebelah kali ya, ada mungkin maskot dan apa gitu. Berarti dan maskot tuh? Bukan maskot, kayak dijen kayak gitulah pokoknya. Dan akhirnya tergerak waktu itu, waktu masalah temen gua, kak lu ada supporter nih, coba kapoin dong. Kayak gitu tuh kayak sebelah. Akhirnya gua terbiasa. Pertama satu event dulu, akhirnya ke event terusnya. Oh karena teman-teman lu memandang lu punya basically di supporter gitu, akhirnya lu dipercaya untuk jadi kapo gitu kan, padahal lu juga di supporter juga. Alhamdulillah jadi apaan? Adalah ya oke lah, tapi salut juga sih sama tekad lu dan teman-teman lu juga, akhirnya lu bisa ngebangkitin lagi dengan mati surinya di supporteran di sekolahan lu ya kan, dengan mungkin ambisi lu karena gengsi gitu kan. Tapi lu melihat potensi, sebenarnya potensi lu adalah lu punya masa di sekolah yang besar gitu kan, dan sekolah lu juga namanya harum dari segi selebgramnya gitu kan. Cuman sangat banyak sekali bung ya kan, sampai akhirnya lu bisa memandang itu, akhirnya mungkin lu juga bisa dibantu sama selebgram itu kan. Alhamdulillah. Akhirnya bisa stadion itu kadang gua kalau ngeliat turis itu penuh loh orang. Alhamdulillah itu gue menuhin Gor Pajajaran waktu itu kelas 2 kalau kelas Februari bang. Pertama lu jadi kapo itu? Iya semester 2 kelas 2 di semester 2 kalau nggak salah 2000 berapa itu gue lupa. Itu event futsalogi. Iya awal mulanya itu gue nggak didukung bang. Gue emang dasarnya gue dari awal tuh di event Regina Pacis. Gue udah ngebangun chemistry antara gue dan pemain. Mulai kontek-kontekan dan pemain ngasih tahu gue mau daftar nih di event tersebut, dan akhirnya gue awal mulanya ngejual tiket diem bang, tanpa siapa? Tanpa tanpa sekolah tahu lah. Pokoknya
Dan akhirnya gue ketahuan sama sekolah, dan akhirnya sekolah suruh balikin uang tiket tersebut. Tapi gue bingung, tiket itu udah laku 500. Gimana caranya? Harus dikembaliin. Dan akhirnya gue nekat, ya udah nonton, jangan ada yang pakai atribut. Emang nggak diizinin sama sekolah? Apa alasannya nggak diizinin tuh? Entah mungkin trauma masa lalu kali. Kayak percintaan anjir. Gitu. Belum, mungkin dari pihak sekolah gue belum berani ngambil sikap. Mau ngelepasin anak-anaknya lagi. Gue diem waktu itu tembus kalau nggak salah 1.000 lebih. 1.000 lebih. Tanpa atribut. Iya. Tapi akhirnya pihak sekolah tahu. Sekolah sepi. Sekolah, iya. Sekolah dibikin sepi gara-gara futsal. Itu pada cabut. Kalau dibilang pada cabut, gue nggak nyuruh anak-anak cabut ya. Kalau dibilang mungkin inisiatif ya Karena rasa cinta dan rasa bangga. Maksudnya dari mati surinya Borces belum pernah main di Gor Pajajaran lagi. Kalau nggak salah 3 sampai 4 tahun lebih lah nggak pernah main, dan akhirnya kita nginjekin lagi di di Gor Pajajaran. Borces ngibarin bendera Borces di Gor Pajajaran, akhirnya penuh, dan di situ kebetulan masuk final dan best supporter. Oh, langsung dapat best supporter? Iya, final. Si juara, pemainnya juga juara 1, double winner berarti lu. Iya, luar biasa, seorang Raka bisa membuat Borces prestasi. Tapi kalau timnya mah bukan lu yang melatih ya? Enggak mungkin juga sih. Tapi luar biasa, itu kan suatu pembuktian, Rak. Iya. Buat guru-guru yang tadinya mungkin kurang respect ya kan, iya, sama apaan sih supporteran, nanti lu pulang lagi ya kan, tawuran lagi. Nah semoga dari bentuk prestasi itu, jadi pihak sekolah pun jadi apresiasi, jadi nggak ada rasa takut buat ngelepas teman-teman Borces untuk supporteran lagi gitu kan, jaga terus lah kepercayaan pihak sekolah. Alhamdulillah. Nah itu tapi pas guru tahu lu dapat apresiasi, mereka dapat prestasi itu, tapi mereka gimana responnya? Biasa aja. Biasa, gak ada rasa ini tumpengan gitu kayak ada hore gitu kayak keliling. Kan dia punya mobil golf tuh. Pemainnya diarak kayak waktu gitu. Final. Waktu match di pertama kali main di Gor Pajajaran, gue diem tuh. Dan akhirnya gue main lagi tuh. Main lagi, masuk semifinal. Di semifinal gue nggak nonton, Bang. Gue disuruh nggak nonton, gue diancam dipecat. Oh, sempat ada ancaman kayak gitu? Iya, gue di semifinal nggak nonton, dan akhirnya di final nonton. Gue memberanikan diri komunikasi sama sekolah. Gimana cara anak-anaknya nonton? Akhirnya kesepakatan dari pihak sekolah ngasih mobil, kalau nggak salah mobil truk TNI 3, bis 2, sama angkot berapa gitu. Itu yang sampai 1.000 itu? Lebih, 2.000 lebih? Iya, Gor Pajajaran hampir penuh itu. Sekolah diizinin untuk? Bukan diizinin, kita maksa sih. Ya kan, ya akhirnya juga diizinin. Daripada menimbulkan kericuhan ya, mendingan di gitulah. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Bisa memberontak seperti itu, Raka. Hey, Ferguson. Luar biasa si Ferguson ini, Bung. Tapi akhirnya pihak sekolah pun ikut mengawal kan? Mengawal. Pihak guru juga ikut nonton kan? Ya kan, maksudnya lu beneran nonton bola apa gitu, tokonya lu diizinin malah lu nongkrong gak jelas kan? Enggak. Akhirnya juga ya itu juara support lah ya maksudnya. Itu yang juara kedua kali apa yang pertama? Itu juara dari segi apa? Supporter. Dari segi supporternya juara best supporter ya. Itu yang kedua. Pertama di Regina Pacis kalau nggak salah. Oh, itu yang pertama kali bangkit, kita juara juga timnya. Akhirnya menang best supporter juga. Akhirnya di Gor menang lagi best supporter juga. Waktu itu kalau nggak salah waktu gua ngejabat, hampir main itu sebulan itu ada juara 2 kali. Sebulan? Iya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Kebangkitan yang sangat luar biasa ya. Maksudnya nggak nanggung gitu kan. Emang dasarnya timnya emang udah jago ya. Tapi dari pihak sekolah ada beberapa turnamen yang mewajibkan bawa supporter. Tapi dari pihak entah dari pihak sekolah atau pihak tim ya, mengantisipasi keributan, dia membawa orang-orang kepercayaan mungkin kayak OSIS kayak gitu. Untuk memenuhi, maksudnya memenuhi slot lah biar main kayak gitu. Ya buat salah satu kamuflase lah. Cuma kan kalau OSIS yang bergerak itu kan bukan ranah mereka gitu kan. Karena dunia supporter sama dunia OSIS kan beda. Tapi bisa lah ya akhirnya. Alhamdulillah.
Nah, oke. Terus apa namanya? Pas yang lu juara best sporter yang di GOR itu yang dikasih mobil TNI lah, habis itu pemainnya juga juara. Juara 1 juga. Tuh kan luar biasa. Di Arab. Hah? Biasa kita ngopi-ngopi bareng, langsung kita makan-makan bareng sama pemain. Nah, seorang pihak sekolah gimana tuh? Dari pihak sekolah Kan mereka juga ikut nyaksiin, ngerayain bareng juga kan. Mungkin ada beberapa guru yang mendukung juga seperti Pak Indra, kesiswaan waktu itu kalau nggak salah. Pak Indra itu kesiswaan. Nah, kalau itu mengizinkan mempercayai gua untuk waktu itu beberapa kali pas di sekolah. Dan mengizinkan, mungkin salah satu guru yang mengizinkan juga mempercayai gua untuk ngebangkitin lagi. Alhamdulillah, terima kasih buat Pak Indra yang sudah mendukung teman-teman Borces untuk lebih positif lagi, karena untuk mengasah kreatif sih sebenarnya nggak ini kok ya, maksudnya nggak terlalu nggak jangan dibuat serem lah. Pandangan supporter itu memang rivalitas sama derby itu ada, cuman santai aja, itu mah hanya sekedar bumbu, nggak sampai kayak anak-anak STM bacok-bacokan, nggak, karena kan fokus lu kan datang ke situ buat ngedukung tim lu ya, gitu, bukan buat tawuran. Kalau misalkan fokus untuk tawuran pasti lu dari sekolah udah bawa ya kan segala macem gitu kan. Kalau kita fokus yang ngedukung, karena pas ketika di venue event itu pasti ada filter gitu kan, sama panitia sih. Iya, sama pihak panitia dan keamanan pasti ada. Kalau ketika pun ada ketahuan bawa senjata juga pasti akan didiskualifikasi timnya juga kan. Yang rugi juga pihak sekolah. Jadi tenang-tenang aja lah ya kan. Kalau bisa juga biar untuk meminimalisir ya, kalau misalkan ketakutan nih untuk rusuh atau segala macam, pihak sekolah bisa aja bawa keamanan, biasanya ada satgas gitu kan. Nah, biasa bawa aja. Jadi buat kalau di jalan sih biasanya sih yang takut itu, yang paling ditakutkan sama pihak sekolah itu sebenarnya bukan di venue-nya sih, Rak. Di perjalanan itu, karena lu kan kerumunan ramean gitu kan. Memancing lah, walaupun lu juga basically juga sekolah nggak gimana sih. Nggak aktif banget tawuran. Iyalah. Nah, semoga itu juga tetap bentuk pertimbangan untuk teman-teman Borces nih, kalau misalkan buat ketika nanti pengen ada clash gitu biar nggak manjang. Ya acuannya itulah, jangan sampai Borces mati lagi gitu kan. Nah, terus tapi gue tadi sedikit tertarik nih, Rak, sampai lu diancam dipecat dari sekolah. Itu kenapa bisa? Emang lu berbuat salah apa itu sampai lu? Kalau buat berbuat salah, gue gak salah apa-apa ya. Gue baik untuk kebangkitin lagi ya. Mungkin ada beberapa oknum guru yang gak suka juga kebangkitan supporter ini, dikarenakan mungkin sekolah sepi dan juga fokus anak-anak ketika belajar. Mungkin ya anak-anak, lu besok nonton terganggu mungkin kayak gitu. Dan adanya anak-anak yang mungkin dari bukan oknum, anggota gua ya, yang itu jual tiket frontal, Bang. Teriak-teriak tiket. Kadang gitu, Bang. Kayak calo anjir. Udah, padahal kita sebenarnya nggak ngeliling juga ya. Kita diem di kantin, kita cuma bilang tiket di kantin, datang sendiri ya. Iya, paling mungkin guru risih kali ya di kantin, ada apa sih gini. Terus dari beberapa ini juga, maksudnya dari beberapa guru juga nggak suka supporter ini kayak gitulah. Jadi intinya mah kekhawatiran trauma masa lalu sih menurut gua mah. Makanya buktikan aja kalau ranah supporter itu positif. Kan lu juga udah ngebuktiin lu dapat prestasi kan. Alhamdulillah. Nah, beberapa kali dan semoga juga seterusnya juga lu dapat apresiasi gitu kan. Tapi yang ketika lu dapat prestasi itu, lu buat koreo gimana? Gua kalau dibilang prestasi supporter baik ya, dibilang kompak nggak kompak banget sih Borces. Karena mungkin ya menyumbang masa terbanyak mungkin. Terus kaget aja dari event-event tersebut, event di situ masa terbanyak gua. Mungkin lah ya. Iya, kalau dibilang koreo, gua nggak buat koreo, susah, Bang. Ngatur anak Borces kayak gimana? Ya karena lu juga baru bangkit. Iya, baru bangkit lagi. Lu juga belum dapet chemistry sama anak-anak. Karena chemistry emang Borces 2 shift ya. Antara shift 1 ke shift 2 itu ketemu susah, Bang. Jadi kurang chemistry. Ada shift lu kayak garmen. Susah. Terus bisa untuk rangkul mereka sih, Rak. Coba kalau lu rangkul. Ini mah Iya. Saran aja sih. Iya. Kan
bisa lu pakai itu kan, karena lu kan 1000 jurusan tuh di broadcast kan ya. Terus apa namanya, lu pasti kan nemuin banyak banget rintangan itu. Gue selalu balik lagi nih karena gue tertarik banget ketika lu bilang bahas broadcast pernah vakum selama 3-5 tahun, akhirnya lu terbangkit ya kan, untuk kayak mati suri lah gitu lah gitu kan, untuk gue mau hidupin lagi nih ya kan. Nah pasti lu kan juga banyak pro kontra gitu kan. Salah satunya pasti dari teman-teman lu dulu nih ya kan. Lu nemu gak sih pro kontra dari teman-teman lu itu? Banyak bang. Banyak dari teman-teman terdekat dulu ya. Apaan sih kak kayak gitu kan, capek ngabisin waktu. Alpa lu tuh banyak cuman gara-gara bola. Oh gitu. Iya. Nyampe waktu itu udah pernah ada di event Regina Pacis kalau nggak salah ya. Dari awal itu event nyampe akhir itu event, gue nggak pernah masuk sekolah. Waduh, ngomongnya iya. Lu mencontohkan yang tidak baik. Memang beratnya tanggung jawab jadi kapten itu iya sih rakyat. Terus ketika lu pertanggung jawaban kan pasti sampai ke guru nih. Iya. Karena nama baik lu kan lu bertanggung jawab jadi kapo. Iya. Pasti kan kapo itu kan apa namanya, bertanggung jawab untuk teman-teman sekolahan lu juga kan. Nah, ketika terjadi apa-apa nih Rak, pernah nggak sih lu nemuin sampai harus ngadep guru ketika teman-teman lu berbuat masalah, buat ulah gitu? Pernah bang. Waktu itu kalau nggak salah awal pula kebangkitan main ke Gor Pajajaran ya. Awal mula kebangkitan Gor Pajajaran, gua pulang les sama sekolah tetangga yang di dekat Gor Pajajaran. Les mungkin dari entah banyak versi dari teman-teman gue duluan apa teman-teman emang dasarnya kelas gitu kan, dan akhirnya gue dipanggil sama pihak sekolah suruh vakumin lagi. Lu nggak ngejaga kepercayaan sih? Karena susah bang, menurut gue udah negasin edukasi ke anak-anaknya jangan sampai chaos. Mungkin dari anak-anak, namanya anak muda ya, gampang kepancing dan masa juga mungkin gampang ada oknum mancing provokator kayak gitu. Dan akhirnya dipanggil sampai aku. Dipanggil, tuh kan kejadian lagi. Gua negasin lagi, gua di final nggak bakal lagi. Di semifinal, dan akhirnya di semifinal gua nggak diizinin sama pihak sekolah. Akhirnya masuk final, gua negasin, gua harus nonton. Bodo amat, gua harus nonton. Satu final, gua gengsi. Ada beberapa supporter musuh di lawan final dan pemain musuh itu teman-teman gua doang. Oh, siri calon lawan lu. Calon lawan gua. Terus akhirnya lu dapat izin negosiasi. Nah gitu yang gue tadi ceritain, gue minta mobil, gimana caranya anak-anak angkut minimal setengahnya dan pegang sama kita. Iya, belum juga kan masih ada yang di motor gitu kan. Iya. Oke, terus apa lu ketika lu menjabat itu main cuma di Gor Pajajaran doang? Banyak sih, Gor Pajajaran, Regina Pacis, ada beberapa sekolah gue lupa tuh yang ada di di apa namanya, Kahuripan banyak. Gor Pajajaran 2 kali kalau nggak salah, banyak deh bang. Tapi ada beberapa keluhan ketika gue kemarin juga di Popau PCS tuh gue ngelapoin lagi ketika gue lulus bareng sama Ejut. Gue ngapoin ketika maksudnya gue sebagai alumni dan sebagai mantan kampo, gue ngambil tindakan yang sedikit krusial menurut gue. Karena pemain gue beberapa itu diancam untuk nggak main bang. Oh, pas di event mana itu? Event Kopau CS itu jadinya pemain gue dia di hari H pas match hamil jam kalau nggak salah, tim gue mau mengundurkan diri. Wah gila. Tapi tetap main juga kan? Tetap main, ada beberapa pemain dan coach gak datang. Dan akhirnya gue menunjuk. Coachnya juga diancam? Iya. Si coachnya diancam sama siapa? Dari pihak sekolah. Pihak sekolah? Iya. Karena waktu itu katanya ya asumsi dari pihak sekolah, mungkin nggak tahu. Gue dengar dari adik kelas kan ya. Event itu anak-anaknya nggak bilang. Lu nggak izin? Izin, gue izin, dan gue juga itu salah satu dari panitianya juga, dan gue yang mengasih suratnya juga itu izin. Ada surat undangannya kan? Ada, gue ngasih dari izin. Dan diketahui sama pihak sekolah? Iya, udah diizinkan. Waktu itu diizinkan, dan biaya juga dari anak-anak pemain, dari patungan pemain. Patungan juga Setiap kompetisi itu
setahu gua itu main patungan. Nah terus pihak sekolah apa? Kurang tahu. Mungkin mau terima jadi prestasinya aja. Pulang buat piala aja. Iya. Jadi pajangan buat sekolah. Iya. Besok bawa pulang pialanya, tarik. Gak usah ada lagi pajang-pajangan sekolah. Pokoknya gitulah. Terus ada beberapa, kebetulan gua panitia juga ya. Ada beberapa oknum guru yang meminta uang tiket ke Borces juga bang. WA ke panitia. Apa gimana mas? Pokoknya kalau nggak salah itu, dan gue panitia juga ya, karena gue berani ngomong di sini karena gue punya bukti, karena gue salah satu panitia juga. Waktu itu dia menjamin membawa masa 1.000 lebih, tapi dia minta tiket 1.000 per orang. 1.000 oknum. 1.000 rupiah. Iya. Jadi, per tiket untuk masuk ke si oknum guru ini. Entah apa lah, nggak ngerti maksud dia kayak gimana. Padahal anak-anak pun daftar kompetisi itu, turnamen itu dengan biayanya sendiri, walaupun itu diancam. Gue kesel sih dengernya. Terus tapi gimana lagi, walaupun nggak bisa lolos di fase berikutnya, tapi pemain udah main dengan hati dong, walaupun dari tekanan dia, tapi dengan anak-anak supporter penerus gua Rejot dan kawan-kawan meyakinkan pemain untuk tenang, main aja, kalau ada apa-apa ada gua. Akhirnya nah, kalau bicara kayak gini sih, ini bukan masalah gengsi lagi sih ya, tapi ini benar-benar pure emang keinginan lu dari hati gitu loh. Ini lu karena mau bawa nama sekolah ini lebih baik gitu kan, di ajang prestasi futsalnya maupun supporternya gitu loh. Tapi dengan oknum guru, maksudnya tanda kutipnya oknum guru, kita nggak menyamaratakan guru keseluruhan itu yang bermain gitu kan, tapi ada beberapa oknum guru yang sampai bermain kayak gitu. Menurut gua gokil sih, entah siapa atau Pak atau Bu lah itu. Mereka aja daftar aja sampai uang patungan pemain loh. Mereka udah capek ya kan, kecuali kalian itu memberi konsumsi. Dapat nggak konsumsi mereka? Kalau konsumsi gua kurang tahu bang. Biasanya juga kan disediain sama panitia. Kalau nggak salah. Gue kurang tahu, gue belum ngulik-ngulik situ lah. Dan kalau dapat piala juga udah terbukti 2 kali kan. Sering bang. Sering. Kalau piala. Nah sebelum-sebelumnya juga sama, kejadian sama, daftar sendiri juga. Yang gue dapat laporan dari teman-teman gue, pemainnya juga daftar sendiri. Yang di Gor Pajajaran juga itu daftar. Kalau Gor Pajajaran gue nggak tahu. Kalau nggak salah event kalau nggak salah apa ya, pokoknya bayar sendiri juga ya. Event sekolah kan. Ya kesimpulannya lu lebih banyak lu pakai uang mandiri lah gitu. Iya, banyak pemain gue respect sama pemain karena dia mau bayar turnamen itu dengan membawa nama sekolah, demi nama bawa sekolah. Dan lu juga sebagai supporter juga pasti lu juga support itu dan ngebantu dari segi finansial kan. Alhamdulillah dari waktu itu ada. Ya, sinerginya lah, maksudnya sinergisitasnya juga kan memang antara supporter sama pemain ya harus dapet lah chemistry-nya. Alhamdulillah. Tapi yang gue sayangkan kenapa pihak sekolah itu nggak mendukung hal itu. Kok malah jadi supporter sama pemain gitu kan, yang seharusnya ini dibiayai sama pihak sekolah gitu kan, dan harus malah ini dimafiakan gitu. Menurut gue ini udah ranahnya udah mafia loh. Kalau misalkan ini jangan ajarkan anak-anak sekolah ini untuk menjadi culas, karena nanti mereka ketika tahu permasalahan ini nih Pak atau Bu nih, ini nanti rusak generasi mereka. Karena biarinlah mereka dengan hobi mereka yang polos, yang mereka junjung tinggi kan sebenarnya kan ranah positifnya dan kreativitasnya, ya kan, bukan masalah aduh itu mau jadi bisnis pribadi gitu kan. Walaupun mereka ada ambil keuntungan, tapi untuk komunitas, setahu gue gitu. Kalau di supporter jatuhnya untuk uang kas, bener nggak? Untuk menunjang apa? Perkusi, penunjang kreativitasnya. Ketika apa? Ada menis juga. Ya, koreo, ya kan, untuk apa? Mendulang prestasi. Karena untuk lu jadi juara di supporter ataupun itu kan perlu biaya. Contoh lagi nih, gue kasih pandangan nih buat pihak sekolah. Borces, kalau misalkan mau bikin Korea itu dananya untuk sekitar 1.000 orang itu kurang lebih sampai 2 juta lah ya rakyat. Iya, 1 juta sampai 2 juta itu pasti mereka akan keluar, bahkan mungkin lebih gitu kan. Nanti dikaji lagi lah buat mendukung kayak gituan. Bahkan
mungkin saya nyinggung juga nih, buat salah satu contoh juga, ada sekolahan di Citerep yang dulu pernah ada ekskul supporter. Iya. Itu pihak sekolah sampai ngedukung tuh, gue nggak bisa nyebutin nama sekolahnya, tapi itu menjadi apa namanya Ngentot kamu. apa namanya, gue bilang apa sih? Maksudnya itu buat apa namanya? Memanfaatkan kali. Bukan. Apa? Ya itu juga buat Salah. Buat acuan para sekolah-sekolah lain kalau ternyata ada sekolah juga yang namanya ekskul supporter. Karena untuk apa? Buat jadi pemenang di suatu perlombaan itu nggak mudah, nggak instan juga, apalagi Ada proses lah. Ada Pokoknya. proses. Apalagi didukung. karena kayak kreativitas, euforia, kekompakan itu nggak diajarkan di teori sekolah. Mereka ini dapat ini alhasil ya karena otodidak dan mandiri aja gitu. Dengan berjalannya waktu mereka akan berbentuk sendiri. Cuman kalau misalkan sampai dinaungin dari pihak sekolah, ya pasti prestasinya juga luar biasa. Karena setahu gue gini Rak, supporter dan prestasi futsal ini mungkin bisa jadi salah satu ajang promosi. Iya. Emang tujuan gua awalnya ke situ, Bang. Buat ngebantu. Rata-rata gini, Bang. Kenapa gua yakin podcast bisa besar? Sekarang gini. Sekolah di Bogor rata-rata di sekolah Bogor. Kenapa dia mau masuk ke sekolah itu? Karena supporternya ada, Bang. Gua mau, maksudnya di Gor Pajajaran rata-rata sekolah di Bogor pada gitu. Gua mau masuk sekolah ini nih karena di Gor Pajajaran dia mau merasakan atmosfer di Gor Pajajarannya itu. Dan pokoknya supporternya itu entah main di Gor Pajajaran, entah main di Lega Tangkas, dan entah main di event nasional kan, seperti ada sekolah yang di Cibinong nyampe main ke Solo dan anak-anaknya gitulah. Itu ya acuannya salah satunya itu mungkin ketika lu SMP nih, lu udah aktif di dunia supporter, lu pengen masuk SMA, tapi yang pasti pilihannya juga mungkin salah satu acuannya adalah ini SMA mana yang supporternya aktif ya gitu kan, apalagi prestasinya ada gitu kan. Terus mungkin kalau lu sebagai pemain futsal ketika SMP-nya, ini sekolah mana yang futsalnya prestasinya banyak gitu, aktif gitu kan, itu kan bisa jadi salah satu acuan promosi lah, promosi dari pihak sekolah. Cuman karena emang Borces masanya terlalu banyak, mungkin kebanyakan jadi tidak membutuhkan inilah promosi seperti itu. Ya, mungkin roda kan berputar gitu, pasti nanti ada sekolah-sekolah yang akan lebih bagus lagi gitu kan. Nggak selamanya juga ya, kalau kuat sih gue yakin si Borces gede kuat, amin, akan selalu jaya lah. Iya. Itulah buat oknum guru, semoga nggak, udah stop terakhir lah itulah, untuk jangan mempolitisasi anak-anaknya gitu kan, karena kasihan mereka udah capek-capek, mereka juga ibarat kata marketing tanpa jasa, marketing tanpa bayaran mereka itu kan juga buat promosi sekolah. Itu aja sih Rak, semangat lah buat lu juga, selalu edukasi buat adik-adik lu juga Rak, biar nggak patah gitu ketika nemuin kasus-kasus kayak gini gitu kan. Pasti nanti kedepannya ya mudah-mudahan nggak ada lagi ya, tapi ketika nanti ada, lu pernah ngalamin ini, jadi buat nanti pengalaman lu sharing lah sama adik lu. Nah tapi akhirnya lu tetap bisa main kan ketika itu tetap di Laga Tangkas ya kan, walaupun lu dengan apa adanya gitu kan, dengan semangat anak-anak juga sih, semangat anak-anak juga, sampai akhirnya lu juga lolos sampai mana? Kalah di fase grup kalau lolos tadi ya prestasi lah. Yang penting gua nggak peduli ya menang atau kalahnya ya, Borces itu. Ini semuanya pemainnya ditarik, coachnya ditarik. Yang penting selagi lu main dengan hati, nama lu ada juga, gua udah seneng. Maksudnya nama lu ada di kompetisi itu juga udah seneng. Yang penting walaupun kalah menang bodo amat lah, yang penting lu main dengan hati dulu lah. Apalagi dengan adanya seperti itu kan, yang diancam dengan bayar sendiri, dia main juga, gue udah respect parah. Segimana pokoknya udah respect parah lah, pokoknya lu main bener-bener hati, itu yang main, bukan karena gengsi. Menurut gue udah ngebawa nama Borces bener-bener. Oke lah,
ternyata dibalik kesuksesan lu membawa harum nama sekolah lu Rak, dan lu berhasil ngebangkitin nama sekolah lagi, ternyata dibalik itu banyak juga segudang masalah ya ternyata, dan akhirnya bisa dibuka di sini ya kan. Untung juga lu udah lulus ya. Alhamdulillah ijazah gua aman lah ya, jadi ya, nggak mantap, usah khawatir banget lah ya. Ya paling cari di rumah nggak bakal. Terus pura-pura gila aja. Nah terus tapi sekarang kan lu udah lulus nih, 2 tahun lulus ya. Berarti kan lu juga nggak selamanya lu jadi kapo kan? Sekarang lu juga udah nggak jadi kapo kan? Gue punya penerus. Lu ada penerus. Setelah gue lulus, gue wariskin ada penerus Rejot. Iya. Kayak Rejot. Sampai bertemu nanti kita di podcast ini. Semoga kita bisa bertemu dan selalu semangat Rejot untuk menerusi perjuangan Bung Raka. Nah terus lu memilih si Rejot nih? Lu yang milih ini? Enggak, waktu itu dia tiba-tiba mau jadi kapo. Oh tiba-tiba dia yang nyalonin? Iya. Enggak, awalnya emang gue tahu basic dia emang dari supporter dan wawasan dia tentang supporter ada. Dan di situ dia ngikut-ngikut. Maksudnya ngawal gue lah. Perjalanan gue awalnya mulai bangkit kayak gimana, main di Regina Pacis, dia selalu ada dan selalu menggerakkan. Waktu itu gue kelas 2 dan dia menggerakkan anak kelas 1-nya juga. Dia aktif juga. Dia di kelas lu? Iya, di kelas gue. Mungkin dia aktif dan punya basic supporter juga. Gue mempercayakan dia. Akhirnya lu mempercayakan dia dengan beberapa pertimbangan teman-teman lu yang lain kan. Dan ada beberapa event yang sekiranya gue nggak bisa ngapoin, itu dia. Oh dia yang ngegantiin sementara itu. Oh. Soalnya shift gue sama shift dia beda. Gue waktu itu kebetulan match itu siang, gue masuk siang dan dia bagi-bagi inilah ya. Iya makanya bagi-bagi tugas lah. Ketika gue kelas 3 dia kelas 2, ada beberapa sekiranya gue nggak bisa ngapoin dia. Lu sampai kelas berapa sih jadi kapo? Gue kelas 2 atau kelas 3. Kelas 3. Oh. Ketika gue kelas 3, Rejot di sebelah gue. Oh, jadi koordinator kapo lah ya. Iya, pokoknya. Terus lu kan Borges ini kan belum punya kultur. Oh, lu belum punya kultur? Belum. Kenapa lu? Gue sekultur karena menanamkan ideologi seperti itu menurut gue nggak sembarangan bang. Iya. Kita harus ngerti paham-pahamnya dulu, seperti hooligan itu apa, ultras itu apa, dan mania itu apa. Ketika segelintiran orang mungkin ada beberapa mungkin paham dan kita menaruh itu, mungkin gue nggak bisa menanamkan ideologi di Borces karena gue nyari aman dulu, nggak mau nyari keributan. Satu, nggak mau nyari keributan karena beberapa supporter besar aliansi yang school ada di Borces. Gue mau ketika menanamkan ideologi itu ada beberapa gesekan. Yang lu khawatirkan itu? Sudah pernah ada beberapa sindiran. Kontra lah. Iya kontra lah. Dan ada yang pro juga ada yang kontra. Iya. Tapi kan memang tergantung Rak, lu menanami itu nih sih, karena menurut gua yang bentuk supporter lokal yang bawa nama sekolah itu ada, menurut gua di setiap sekolah itu ada. Cuman akhirnya mungkin di Jabodetabek doang kali ya, kalau di Jawa kayaknya enggak deh. Mereka juga tetap ada, tapi mereka akhirnya bisa menanamkan ngebawa kultur, karena mau kayak gimana pun itu kan ya lu lokal aja, lu mendukung tim bola daerah Jakarta atau Bandung atau Bogor atau sekitarnya, ya lu dukung mereka aja. Tapi di sekolahan itu lu tetap punya rulesnya sendiri, harusnya kan begitu. Iya. Nah beberapa sekolah juga kan ada yang menanamkan itu, lu biarin lu dengan mendukung tim lokal ini A atau B, tapi ketika lu di Borces nih ya lu tetap satu Borces. Iya. Dan di situ juga gua bernegosiasi juga kan, maksudnya ketika biar kagak ada kecot lah misalnya antara ini dia mau pokoknya yang penting ciri khas Chen yang punya dia ada di ketika kita match. Akhirnya gua mempersatukan antara ini semua. Jadi masih subkultur sih maksudnya ada beberapa ya saran gue sih egoismenya tim lokal itu nggak usah dibawa ke sekolah. Iya. Jadi biar lo punya pahamnya sendiri aja lah gitu kan. Bisa lo tengahinnya dengan cara negosiasi bareng-bareng gitu kan di meja bundar gitu kan, kayak zaman-zaman dulu. Mungkin efeknya kurang ngopi juga ya, maksudnya kurang bersosialisasi. Borces
dua sip sih kebanyakan ini, jadi susah bertemu antara satu sama lain. Tapi kan Ketika kita sering-sering kayak gitu mah insya Allah bisa. Dan dekat-dekat ini juga gue dengar kabar juga bakal ada keputusan. bakal ada sikap. Iya, pengambilan sikap kita bakal seperti apa. Gue dengar kabar juga. Mudah-mudahan hal-hal baik deh. Ya biar nggak ada perpecahan lah, karena ketika lu nggak menentukan pasti nanti di sekolah itu entah ada yang bawa, kan kalau di supporter lokal kan ada kayak gini, tribun misalkan selatan Putra, Tribun Utara misalkan Mania, yang Tribun Timur misalkan Hooligan atau apanya gitu kan. Nah, pasti kan kayak gitu-gitu ada. Nah, tapi kalau menurut gua kalau misalkan di sekolah kayaknya jangan sampai ke ranah situ lah gitu loh. Yang penting satu komando dulu aja. Iya, yang penting lu fun aja sih. Mau lu ngambil subkultur juga nggak masalah. Yang penting lu nggak ada perpecahan di situ. Iya. Karena ketika ada perbedaan, gua takut, biasanya ketika ada lu nimbul perbedaan gitu kan pasti ada gesekan kan. Alah, itu yang pasti kita ada. khawatirkan. Semoga Borges bisa ngambil sikap lah ya. Mudah-mudahan. Ternyata gila, seru juga ya cerita masa lalu lu di Borges ini ketika lu menjadi kapo dan ketika lu berusaha ngebangkitin ini, ternyata berbalik lagi tuh segudang masalah ya kan. Tapi memang setiap sekolah pasti ada jarak, ada aja problemnya itu, cuman kan tergantung pemimpin ini nanggepinnya kayak gimana. Terlebih kan lu juga kapo ya kan, cara menanggapinya gimana. Nah kita ketika cara menanggapi itu, gue pengen tahu nih, suka dukanya lu menjadi kapo itu apa sih, Rak? Dukanya dulu paling. Ya pasti dukanya dulu. Duka mungkin ya absen gue jelek. Dan gue banyak absen gue jelek dan banyak cemoohan dari orang-orang yang sekiranya apaan sih, Rak? Lu kayak gitu-gituan. Pantas juga enggak lu kayak gitu. Maksudnya pantas. Udah mendingan sekolah yang benar. Gak usah kayak gitu, emang dasarnya gue hobi ya. Maksudnya hiburan gue, mumet-mumetnya di sekolah ini loh, gue luangin. Maksudnya mumet gue dari PR, dari tugas, dari apalah, cuman di sini yang gue bisa luangin di bola. Nah, lu suka dukanya jadi kapo itu apa sih, Ra? Kalau ngomongin duka ya banyak bang. Maksudnya dari absen gue jelek ya, dari cemoohan orang-orang terdekat gue. Apa sih lu gitu-gituan, lu mendingan sekolah aja deh yang bener, absen lu tuh gini nilai lu. Maksudnya gue kayak gini-gini juga, ini hiburan gue, ini hobi gue. Maksudnya dari banyak PR lah, banyak tugas di sekolah dan lain apa yang gue ngilanginnya di sini. Lu bisa luangkan. Iya, gue luangkan, gue ngomong ya. gue dari masalah yang ada. Cuman ada dari supporter ini, terus banyak lah dari halangan-halangan dari guru-guru yang sekiranya nggak ngedukung. Alhamdulillahnya gue punya teman-teman yang yakin juga kan, solid. Ayo kak, kita yakin kita bisa seperti sekolah ini, mungkin melebihi, karena tekad gue itu. Tapi orang tua lu ngedukung nggak sih? Tahu nggak sih mereka? Orang tua gue mah tahu sih gue seperti supporteran, karena mungkin udah capek, akhirnya ngedukung lah. Karena kalau anak laki-laki seumuran itu, kalau ketika lu semakin dikekang, umur kayak gitulah ya. Semakin dikekang malah semakin jadi lah gitu. Tapi kalau nggak diarahkan juga lu malah semakin melenceng takutnya gitu kan. Nah, oke, lu bicara dukanya. Sukanya, dukanya memang banyak lah. Belum lagi tanggung jawabnya. Tanggung jawab juga bang, pengambilan sikap juga. Lu bertanggung jawab untuk teman-teman lu yang ribuan orang itu, ya kan. Bertanggung jawab untuk keamanan, apalagi dan ke sekolah gitu kan. Terus untuk sukanya jadi kapo, sukanya paling dikenal sama semua pihak sekolah, dari guru nyampe OB, nyampe yayasan, sampai OB dan anak-anak juga. Pokoknya kalau ada apa-apa nih ya tentang apa-apa Siraka. Gua ketika waktu itu sholat duha, awas supporter. Emang sholat duha mau ngeceng? Iya, gua bingung gitu dari pihak sekolah. Terus dari teman-teman gue juga, mungkin banyak yang kenal yang gua awalnya nggak kenal dia dan akhirnya kenal dia. Banyak. Terus dari followers jadi famous. Followers lu udah pernah jadi naik. Followers lu jadi naik. Gua udah pernah ya.
di masa-masa follower gue 10.000 dan akhirnya kurang lagi. Gue lulus kurang lagi 1.000, hilang. Gue nggak tahu. Lu beli followers kali? Nggak tahu. Nggak tahu. Gue lulus kurang lagi. Ya itulah. Nggak nyampe 10. Iya 9.000 lah, pokoknya 9.000-an dah pokoknya. Dan lu juga terkenal, maksudnya lu juga akhirnya bisa punya temen kawan-kawan di luar sekolah lu juga kan. Di luar sekolah banyak temen sharing-sharing tentang supporter di Borces kayak gimana sih. Ini gue sharing-sharing antar sekolah luar, luar. Alhamdulillah. Itulah suka dukanya menjadi kapo ya kan. Semoga ya kita bicara duka bukan berarti orang luar nakut-nakutin buat jadi kapo ya Rak ya. Iya. Tapi buat kayak lebih lu akan siap nih yang lu hadepin itu nanti resikonya kayak gini gitu kan. Makanya sebelum lu jadi kapo, penanaman mental itu lebih dini itu kan, lebih dipersiapkan lagi. Bener nggak Rak? Nah oke lah, itulah suka dukanya seorang kapo. Nah terus terakhir nih Rak, closing statement lu nih, pesan-pesan atau harapan buat adik-adik generasi lu dan para guru lu dan pihak sekolah ataupun yayasan untuk dari segi supporter. Iya, dari sudut pandang supporter ya. Dari pihak guru support. Nah, cukup itu aja. Support, arti kata support itu meluas banyak. Support pokoknya dari segi finansial, perizinan dan lain-lain. Support pokoknya. Udah. Dari pihak adik kelas, pokoknya jangan nyampe mati lagi supporter di Borces. Kiranya sampai mati siapa? Pokoknya jangan nyampe vakum lagi supporter Borces. Ayo hidupin lagi kalau bisa. Kita bisa nguasain supporter di Bogor. Maksudnya kita jadi rajanya supporter di Bogor. Harumkan nama Borces. Harumkan nama Borces. Jangan bikin malu nama Borces. Harum pokoknya dijunjung tinggi kreativitas bukan rivalitas. Iya. Benar? Iya. Jangan ada keributan lagi. Karena lu udah tahu lah resikonya. Resiko gitu untuk penerus yang kapo sekarang juga, lu harus siap mental juga. Oke, dari seorang pejuang pembangkit ya kan, Raka punya pesan seperti itu. Semoga dari pihak guru ataupun ada di kelas pun intinya sih support bareng-bareng lagi dan ayolah kawal bareng-bareng gitu. Ayo kawal bareng-bareng. Mau pihak mau pihak sekolah ataupun murid kawal bareng-bareng gitu kan. Oke, Raka, banyak banget cerita yang udah lu ceritain dan sejarah lu ketika lu ngebangkitin. Memang gua akuin luar biasa lu sampai punya kepikiran gua mau ngebangkitin lagi Borces gitu kan, sampai akhirnya lu sekarang mendulang ya banyak prestasi lah gua anggap gitu kan. Mau prestasi di internal bukan di eksternal gitu kan. Applause buat lu Raka dan luar biasa, dan terima kasih udah banyak cerita di sini Rak, dan juga ceritain ngebongkar juga rahasia yang seharusnya dirahasiakan tapi lu berani membongkar di sini. Dan semoga jaya terus dan semoga adik-adik kelasnya juga dapat menurun sifat beraninya Raka ya kan. Dan terima kasih udah datang ke channel ini Rak, berbagi ceritanya dan sampai jumpa kembali.